Saya akan menjelaskan teknik remediasi SVE atau Soil Vapor Extraction. SVE merupakan teknologi remediasi in situ yang digunakan untuk menghilangkan senyawa organik volatil atau VOC dan beberapa senyawa semi volatil pada zona tarik jenuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari SVE. Yang pertama itu menggunakan tekanan negatif vakum melalui sumur ekstraksi. Yang kedua itu udara mengalir melewati pori-pori tanah dan membawa uap kontaminan. Yang ketiga itu uap hasil ekstraksinya dialirkan ke unit pengolahan, misalnya karbon aktif. Terus yang keempat itu ada udara yang telah diolah kemudian dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya aplikasi atau penerapan SVE. Penerapan atau aplikasi SVA adalah kondisi atau jenis pencemaran yang dapat ditangani menggunakan teknologi soil vapor extraction. Metode ini paling efektif digunakan untuk menghilangkan senyawa organik yang mudah menguap atau VOC pada zona tak jenuh. Kemudian jenis-jenisnya itu ada kayak selanjutnya itu ada komponen utama SVE. Yang pertama itu ada sumber ekstraksi. Sumber ekstraksi itu dipasangnya pada zona tak jenuh sesuai kedalaman kontaminasi. Yang kedua itu ada jaringan perpipaan, gunanya untuk mengalirkan uap dari sumur ke permukaan. Yang ketiga itu ada blower atau vakum. Tujuan itu untuk menghasilkan tekanan negatif. Terus yang keempat itu ada separator kondensat buat misahin air kondensat dan aliran udara. Terus yang kelima itu ada instrumen pemantauan buat mengukur tekanan vakum, debit udara dan parameter operasi. Terus yang terakhir itu ada unit pengolahan gas untuk mengabsorpsi kontaminan sebelum udara dilepas ke atmosfer. Selanjutnya itu ada desain sistem SVE. Yang pertama itu ada investigasi lokasi, bertujuan untuk identifikasi kondisi geologi dan hidrogeologi dan menentukan jenis serta sebaran kontaminan. Yang kedua itu ada pilot test, gunanya untuk mengukur radius pengaruh sumur, menentukan tekanan vakum dan laju aliran optimum. Terus yang ketiga itu ada desain sistem buat nentuin jumlah dan jarak sumur, menentukan kapasitas blower dan konfigurasi per pipa. Terus yang keempat itu ada implementasi buat pemasangan seluruh komponen SVE, pengoperasian sistem sesuai desain. Terus yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi buat mantau konsentrasi VOC dan tekanan vakum dan mengevaluasi efektivitas remediasi. Yang terakhir itu ada faktor kinerja yang mempengaruhi hasil SVE. Jadi keberhasilan SVE itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor fisik tanah, yaitu permeabilitas, tekstur tanah, kadar air, dan muka air tanah yang mempengaruhi aliran udara. Terus yang kedua itu ada faktor kontaminan seperti tekanan uap, volatilitas, dan konstanta Henry yang menentukan kemudahan kontaminan diekstraksi. Terus yang ketiga itu ada faktor operasional, yaitu pengaturan laju aliran udara, tekanan vakum, serta desain sumur ekstraksi agar proses remediasi berjalan optimal. Jadi untuk studi kasus yang pertama itu remediasi hidrokarbon petroleum dengan SVE yang berada di Taranto, Italia. Untuk latar belakang itu, lokasi di lahan kilang minyak ini itu merupakan area industri paling tercemar di Italia. Jadi kontaminasinya itu berupa hidrokarbon, minyak berat, dan senyawa niteks atau benzen, toluene, ethylbenzin, dan silen yang terperangkap kokoh di dalam pori-pori tanah di atas muka air tanah. Yang selanjutnya adalah metode. Karena cakupan area yang masif, sistem ini tuh dirancang untuk menangani subarea yang sangat luas, bisa mencapai 13.000 meter persegi. Yang pertama itu adalah infrastruktur sumur. Jadi untuk membersihkan area seluas itu, para ahli ini menanam 12 sumur ekstraksi dengan kedalaman masing-masing 3 meter. Kedalaman ini disesuaikan dengan posisi polutan yang berada di zona tak jenuh atau tanah kering. Yang kedua ini ada radius pengaruh. Jadi berdasarkan uji percontohan sebelumnya, ditetapkan bahwa setiap sumur itu memiliki radius pengaruh itu sejauh 13 meter. Artinya dari posisi ke-12 sumur tersebut sudah dihitung secara presisi agar daya sedotnya itu saling tumpang tindih dan mencangkup seluruh area kontaminasi tanpa ada titik yang terlewat. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah sistem pengolahan uap. Nah, kita itu sangat memperhatikan standar lingkungan. Jadi udara kotor ini berisi uap kimia yang disedot tidak langsung dibuang ke udara bebas, melainkan dialirkan terlebih dahulu melalui 4 unit karbon aktif granular untuk difiltrasi hingga aman. Yang selanjutnya itu adalah durasi operasi. Jadi secara operasional sistem ini itu bekerja dengan metode non-stop selama 24 jam sehari. Jadi mesin ini itu telah beroperasi secara terus-menerus selama 4 tahun penuh terhitung sejak Juni 2014. Untuk hasilnya dari studi kasus ini tuh total efisiensi remediasi mencapai 73% selama 4 tahun beroperasi. Jadi yang pertama itu sistem berhasil mengangkat 540 kg VOC dari bawah tanah. Yang kedua, data yang membuktikan sifat bahwa SVE yang jauh ini lebih efektif dan agresif terhadap senyawa ringan yang mudah menguap atau volatil dibandingkan hidrokarbon berat. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas SVE yang berada di studi kasus 1. Dengan rata-rata efisiensi 73%, hasil di lapangan bervariasi ekstrim dari 99% hingga hanya 4,5% pada titik tertentu. Yang pertama disebabkan oleh faktor cuaca. Jadi hujan yang lebat itu menaikkan muka air tanah, menutup ruang pori secara fisik dan aliran udara itu menjadi sedikit. Jadi yang kedua adalah faktor geologi. Jadi lapisan tanah berbutir halus seperti lanau atau lempung memiliki permeabilitas sangat rendah. Jadi melindungi kontaminan dari hisapan SVE. Nah, 6 sampel ini masih melampaui batas aman. Jadi harus melakukan remediasi selama 24 bulan. Untuk studi kasus yang kedua itu yaitu sistem gabungan air charging atau SVE untuk senyawa organik berklorinasi di negara New Jersey, Amerika Serikat. Jadi untuk latar belakang itu lokasi di area industri di Burlington County, dataran pantai Atlantik dengan zona target Upper St. Aquifer dan sepenuhnya berada di zona jenuh air. Kontaminasi ini berupa senyawa organik berklorinasi seperti TCE, TCA, metilena, klorida, dan NaPl. Jadi vakumisasi itu tidak bisa untuk bekerja. Jadi membutuhkan evolusi teknologi. Selanjutnya adalah metode studi kasus yang kedua. Proyek ini mencakup area seluas 7.000 meter persegi dengan infrastruktur yang sangat besar, yaitu 134 sumur air sparging dan 58 sumur SVE. Seluruh sumur ini dihubungkan oleh jaringan pipa PVC yang total panjangnya itu mencapai 13 km. Nah, untuk efisiensi kontrol, sistem ini itu tidak dijalankan sekaligus, melainkan dibagi menjadi 15 jalur mandiri yang bisa diatur secara terpisah. Jadi untuk metode operasi berdenyut atau siklus berdenyut ini adalah spesifikasi teknis yang paling krusial. Jadi sistem ini itu dijalankan dengan siklus 30 menit menyala dan 60 menit mati. Jadi mengapa kita menggunakan siklus denyut 30 per 60 menit ini? Jadi untuk mencegah mounding. Jadi agar air tanah itu tidak naik secara permanen yang bisa menyumbat aliran air tanah baru yang membawa polutan. Dan memberikan waktu tinggal yang cukup bagi kontaminan di zona pengolahan agar lebih maksimal saat diuapkan oleh udara yang ditiupkan. Dan yang terakhir itu untuk mencegah air tanah naik terlalu tinggi hingga merendam sumur SVE yang bisa mematikan daya hisap vakumnya.
Selanjutnya adalah hasil dari studi kasus yang kedua. Yang pertama adalah pemulihan masif. Jadi lebih dari 500 kg VOC ini diekstraksi hanya dalam 450 hari operasi dengan tambahan itu 57 liter atau sama dengan 15 galon cairan DNAPL yang berhasil ditarik murni akibat agitasi air spalging. Yang kedua adalah efisiensi waktu dan biaya. Jadi hanya butuh 6 tahun operasi berbanding estimasi lebih dari 30 tahun menggunakan metode pump and treat tradisional. Yang ketiga ada keselamatan. Jadi berbeda dengan dinding reaktif atau bioremediasi. Jadi sistem SVE dan AS ini sama sekali tidak menghasilkan produk sampingan beracun seperti vinil klorida. Oke, selanjutnya adalah tantangan spalging atau efek samping dari pengadukan yang terlalu kuat. Nah, jadi kita itu harus memperhatikan saat berada di lapangan. Yang pertama adalah pelarutan kembali. Jadi tiupan udara dari spalging ini menyebabkan pengadukan fisik yang kuat. Nah, akibatnya polutan yang tadinya menempel di tanah, dia malah ikut larut kembali ke dalam air tanah. Yang kedua itu sumur tenggelam. Jadi suntikan udara menyebabkan naiknya muka air tanah atau hydraulic mounding. Jika air ini naik terlalu tinggi, maka akan merendam sumur SVE dan mematikan daya hisap vakumnya. Yang ketiga adalah pelarian kontaminan. Jadi karena tidak ada dinding penahan di sisi hilir, polutan yang sudah teraduk tadi itu berisiko kabur mengikuti aliran air tanah ke luar lokasi. Jadi dari dua studi kasus yang tadi terdapat perbandingan, yaitu yang pertama untuk parameter zona target di Taranto, Italia itu jenuh atau kering, untuk di New Jersey, Amerika Serikat itu jenuh air atau aquifer. Nah, untuk parameter kedua itu kontaminan, di Taranto, Italia itu berupa minyak Bitex, dan kalau di New Jersey, Amerika Serikat itu klorin seperti TCE dan DNAPL. Untuk parameter ketiga itu teknologi, untuk di Taranto, Italia itu SVE vakum murni, dan untuk di New Jersey, Amerika Serikat itu injeksi AS dan vakum SVE. Untuk parameter yang keempat itu adalah pola operasi. Jadi untuk di Taranto Italia itu terus menerus, dan untuk New Jersey Amerika Serikat itu berdenyut, yaitu 30 nyala per 60 mati. Untuk parameternya itu yang terakhir adalah batasan utama. Untuk Taranto Italia itu cuaca dan lempung, dan untuk New Jersey Amerika Serikat itu agitasi atau pelarutan kembali. Jadi kesimpulannya ada yang pertama, SVE merupakan metode remediasi in situ yang efektif untuk menghilangkan senyawa organik VOC pada zona target jenuh. Terus yang kedua itu ada keberhasilan SVE dipengaruhi oleh karakteristik kontaminan, kondisi tanah, serta desain dan pengoperasian sistem. Terus yang ketiga itu ada studi kasus di Taranto, Italia menunjukkan efisiensi penurunan hidrokarbon sekitar 73% dalam 4 tahun. Terus yang keempat, karakterisasi lokasi, monitoring, dan evaluasi berkala diperlukan agar remediasi berjalan optimal. Terus yang terakhir itu kombinasi air spalging atau AS, SVE lebih efektif untuk pencemaran VOC yang telah mencapai air tanah.